Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Saputra, CGP Angkatan 9 Kota Bima. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam hal ini untuk pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk kami berdua, saya dan Pak Isan. Dan yang kedua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru apabila dalam pelayanannya yang seperti hari ini teman-teman yang masih dalam kadarnya begitu, tapi insya Allah luar biasa untuk kami berdua untuk kedepannya mungkin bisa kami tingkatkan lagi ya. Baik Bapak Ibu guru, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu penerapan keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Tadi sempat disinggung sama Pak Islam tadi mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktik tentang keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Silakan bisa. Next. Ya. Dalam pelatihan ini yang akan didapatkan itu adalah guru dapat menunjukkan kemampuan dalam pembuatan keyakinan kelas nantinya. Kemudian yang kedua menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif di kelas. Ya. Next, Ustaz. Ya. Adapun agenda kita sekarang itu ada tiga. Yang pertama review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama praktek keyakinan kelas, dan yang kedua nanti kita akan praktek segitiga restitusi. Ya. Sekarang kita menuju ke review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu sama Bapak Ibu guru. Ada yang pernah dengar tidak nama keyakinan kelas ini? Bapak Ibu guru, ada yang pernah mendengar apa itu namanya keyakinan kelas? Boleh angkat tangan. Mungkin sudah belajar di luar atau mendengar informasi berita atau apapun. Oke, belum pernah sama sekali ya? Oke, pernah? Ya, menurut itu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu semacam peraturan yang disepakati bersama guru dengan siswa tentang hal-hal yang perlu dipatuhi bersama-sama. Oke, baik. Iya, betul apa yang disampaikan sama Ibu Wati. Nah, untuk lebih memperdalamnya, kita akan menuju ke pertanyaan tematik berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama apa enggak sih? Hah? Oke, kalau misalkan beda, berarti jawabannya salah. Apa alasannya? Kira-kira dulu. Alasannya kira-kira kok keyakinan kelas itu beda sama peraturan kelas? Apa perbedaannya? Kalau keyakinan kelas itu lebih kepada kesepakatan yang dilakukan oleh guru dan siswa mau dibawa kemana kelas kita ini. Misalnya guru dan siswa itu tuh memiliki keyakinan kita harus menjadi kelas yang disiplin, atau kita harus menjadi kelas yang tertib atau bersih. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Untuk mendapatkan keyakinan itu, kita harus melakukan hal ini. Itu udah masuk kepada peraturan kelas. Peraturan kelas itu lebih kepada hal-hal yang harus dilakukan oleh guru dan siswa ketika berada di kelas. Misalnya masalah piket, masalah kehadiran, masalah berpakaian, dan peraturan yang harus diikuti oleh siswa selama kegiatan belajar mengajar di kelas. Sedangkan keyakinan itu adalah tujuan siswa dan guru itu tuh kelasnya itu menjadi seperti apa. Terima kasih. Baik, itu jawaban yang sudah mewakilkan kita teman-teman ya.
dengan soal dua itu sudah betul, yang bahwasanya keyakinan kelas itu dan peraturan kelas itu berbeda Bapak Ibu, bukan sama. Ya, kenapa dia begitu? Karena menambahkan dari saya keyakinan kelas itu adalah yang dimana aturan tersebut ada kesepakatan antara guru dan siswa di kelas. Nah itu yang dibedakannya dengan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kalau peraturan biasanya itu sudah dibuat sebelumnya tanpa melibatkan siswa di dalamnya tersebut. Nah, seperti contoh, sekarang saya mau tanya dulu, Bapak Guru, kalau piket itu dia termasuk keyakinan kelas atau kelas ya? Jadwal piket, peraturan kelas, ya. Contohnya lagi, seperti jadwal pelajaran. Apakah dia termasuk keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas. Nah, jadi sudah bisa ada banyak-banyak mana di Bapak Ibu tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas. Next, Faisal. Ya, jangan kita ulang salah atau bagaimana ya. Next, Faisal. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah Bapak Ibu? Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Universal itu secara menyeluruh bukan maksudnya. Betul apa salah Bapak Ibu? Next, Faisal. Kita uji jawabannya. Iya, jawabannya betul. Luar biasa. Bapak Ibu ya, baru pertama langsung udah ya membuka ya. Ya jadi betul Bapak Ibu, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal itu betul sekali. Karena bahwasanya yang namanya keyakinan kelas itu dia harus merasakan prinsip nilai-nilai kebajikan dan prinsipnya itu secara universal, luas gitu. Tidak monoton di satu titik saja, tapi ada banyak titik. Ya itu yang kelas. Lalu bisa next. Ya, sekarang ini mari kita jawab sama-sama. Apa nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Nah, yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira apa nilai kebajikannya di sini Bapak Ibu? Keselamatan. Nilai apa itu? Nilai keamanan. Nilai keamanan dan keselamatan. Coba kita cek Poison. Oh ya, selesaikan dulu. Oke, nilai keselamatan kita kunci. Oke, udah. Kita lanjut sekarang. Membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikannya? Kira-kira. Membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebersihan. Oke. Terus berikutnya kesehatan bisa, karena kita menjaga kebersihan di situ. Oke. Bisa masuk apa lagi di situ Bapak Ibu? Disiplin. Oke. Sudah cukup? Oke, kita lanjut ke yang ketiga Bapak Ibu. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, kira-kira nilai kebajikannya di sini apa Bapak Ibu? Nilai kebajikannya dilarang menggunakan kata-kata kasar. Oke, nilai menghargai, menghormati. Oke, habis itu Norma. Oke, coba kita baca tulisan satu persatu aja. Nah, betul yang disampaikan sama dulu. Ya, nilai ada sedikit ya. Menggunakan yang salah mengendarai motor adalah itu mengandung nilai kebajikan keselamatan. Oke. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya sudah pasti menjaga kebersihan di lainnya. Nanti tulisan yang ketiga, di dalam pengolahan kasar itu selalu bersikap positif atau hormat atau dalam kesentuhan respect ya. Oke, nanti bisa. Nah, sekarang kita mengurutkan urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pengalamannya. Nah, kita mulai dari mana? Kita urutin dulu. Yang pertama yang mana, yang kedua yang mana? Ayo. Sekarang kita mulai belajar mengurutkan langkah-langkah berulang dalam membuat keyakinan kelas.
Coba dilihat Bapak Ibu dengan seksama mana urutannya. Kita harus ngapain dulu nih, gitu kan, untuk memperkeyakinan itu. Terus habis itu terus yang keempat ada 6 nih kayaknya, 6 langkahnya. Oke. Nah, coba bisa kita koreksi bersama-sama. Sudah betul tak urutannya, Ustaz? Nah, yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas itu yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah, gimana nanti yang menyebutkan aturan itu siswa itu sendiri, Bapak Ibu. Jangan kita yang membuatnya. Karena keyakinan kelas itu adalah implikasinya harus melibatkan kepada siswa. Jadi nanti siswa yang menyebutkan, jangan kita. Karena yang namanya keyakinan kelas itu keyakinan yang disepakati oleh guru dan murid di kelas. Ya seperti itu. Nah, Faisal yang kedua urutannya, ya mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan contoh seperti itu, dilarang membuang sampah. Nah, kita dilarang itu kan kalimat negatif itu. Nah, caranya untuk berubah menjadi kalimat positif, jagalah kebersihan kelas. Nah, berarti dilarangnya sudah dihapus tuh. Sekarang menjadi jagalah kebersihan. Nah, itulah salah satu Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Makanya pada saat kemarin pada saat pelatihan itu kita tuh dilatih menghindari kata-kata negatif. Itu sebenarnya inti dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalimat negatif dilarang itu yang penting kita lakukan, penting kita tulis stempel di itu. Iya, karena kata-kata dilarang itu maknanya kalau kita bisa artikan itu aturan itu sebenarnya kan dibuat untuk dilanggar. Itu sebenarnya kan makna implikasinya. Tapi apakah seperti itu? Kan tidak. Ya, maka untuk menghindari implikasi tersebut, ya, kalimat negatif tadi kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, sehingga kalimat positif yang tadi itu akan memaknai atau melahirkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nah, yang sebelah larang menjadi menjaga. Nah, yang sebelumnya kita melarang anak-anak, nah sekarang kita semangatkan anak-anak melalui kalimat jagalah kebersihan. Nah, seperti itu waktu itu ya. Lanjut kita urutan yang ketiga. Nah, yang ketiga, menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebangsaan atau keyakinan kelas. Nah, sementara kita membuat atau berdiskusi dengan murid, kita cari juga aturan-aturan yang mendukung itu. Kalau misalkan sama, nah bisa kita tambahkan atau kurangkan bisa. Yang penting intinya dia bisa menjadi keyakinan kelas seperti itu ya. Lanjut yang keempat, nah ini dia yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah lanjut bagaimana? Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, ketika kita sudah berdiskusi dengan siswa dan menyepakati keyakinan kelas, maka kita disebut dengan diskusi mengenai perannya. Misalkan yang tadi materinya tulisan, kita bicarakan misalnya kalau bisa beremosinya, kalau kita tidak mentaati. Nah, itu termasuk yang di situ Bapak Ibu. Berdiskusi mengenai peran. Lanjut, nah ini dia yang pernah bilang yang lebih jauh juga
keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, setelah membuat keyakinan kelas itu kita tinjau nih yang mana yang relevan dengan kelas kita, yang mana yang sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kalau tidak sesuai dengan kelas kita, boleh kita ganti peraturan yang lain, ajaran keyakinan yang lain. Pokoknya nanti keyakinan kelas ini adalah hal yang berbeda itu yang sesuai dengan aturan kelas kita. Karena tidak mungkin berbeda keyakinan kelas 1 atau kelas 6 itu berbeda. Sudah pasti sangat berbeda. Isinya pun juga pasti berbeda. Jadi tidak salah berbeda. Masing-masing kelas itu mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena sudah ada kesepakatan antara masing-masing guru dan murid di kelas. Nah, nanti belajar. Nah, sekarang kita menuju ke praktek keyakinan kelas. Oke, sebelum kita praktek, saya akan membacakan dulu. Akan praktek satu kali yang semua orang pada perhatian di sini, yaitu Bapak Ibu guru. Yang pertama, pembukaan dan diskusi mengenai peraturan kelas. Yang kedua, diskusi mengenai peraturan kelas menjadi teman masuk belajar. Sekarang kita akan berikut sekarang bacanya. Oke, sekarang Pak Guru. Sekarang saya akan membagikan Bapak Ibu kertas, ya. Nanti masing-masing mungkin bisa di mana? Di sini ada kertas atau di sana? Iya, ada di bawah. Iya. Oke, Bapak Ibu. Oke, satu orang, satu kertas. Kalau dari semua, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu. Iya. Iya, siap. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, diikuti nanti instruksi yang saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Nah, tambahan lagi terjadi seperti itu, yang namanya aturan kelas itu sebisa mungkin jangan terlalu panjang, ya. Usahakan tidak terlalu panjang dan dulu terlalu pendek, ya. Yang namanya kelas itu tidak boleh terlalu panjang, ya. Bisa nanti dipangkas tanpa mengurangi maknanya nanti, ya. Oke. Bapak Ibu sekarang coba masing-masing tuliskan larangan satu saja, satu orang menulis satu larangan, satu keyakinan kelas. Misalkan apa bebas terserah Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu. Aturan kelas pokoknya apa? Mungkin dilarang makan minum selama pembelajaran, dilarang menggunakan makanan belajar, dilarang ribut atau apa. Tuliskan apapun satu saja. Ini kita langsung praktik ya Bapak Ibu, dan kita langsung tahu cara membuatnya seperti apa. Di mana orang terberangkal. Nah, oke. Nah, nanti saya minta dua orang dulu, nanti saya minta untuk menentukan hasilnya. Nanti saya membacakan dulu. Nanti yang lain bisa menyesuaikannya. Mungkin saya nanti ambil bidangnya Ibu Ros nanti sama dua itu. Ya, silakan. Sudah Bapak Ibu? Sudah tulis? Oke, Ibu Ros, boleh berikan saya kertas yang sudah ditulis. Bahasanya nampak banget. Iya, makanya bebas dulu. Yang penting ditulis dulu. Nanti. Satu aja sih. Iya, nanti kita buat terima maksudnya. Oke, baik. Bisa apa? Wah, kayaknya ini kalau saya tolak uang itu kan jadi dokter dulu. Cuma kesampaian. Ya, sama kayak saya beda itu. Saya kalau nulis itu kayak tulisan dokter. Paling malas nulis sih. Kayak resep obat saya nulis.
Itu boleh itu. Dari siswa. Tapi luar biasa ya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan dua apa itu? Ya. Ya. Yang pertama dari Buati, dilarang mencela atau mengumpat teman. Oke. Kemudian dari Buros, dilarang makan sambil belajar. Oke. Nah, dari dua aturan ini sekarang kita kaji, ya. Dilarang mencela atau mengumpat teman. Nah, kita kaji. Mencela dan mengumpat itu kan sudah pasti negatif kan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita merubah mencela dan mengumpat ini kita jadikan satu. Gimana caranya Bapak Ibu untuk menyatukan mencela dan mengumpat ini? Karena keyakinan keras itu buatlah se-efektif mungkin. Jangan terlalu panjang, pendek boleh, tapi tidak berubah makna yang di dalamnya itu. Nah, kalau saya di sini mungkin kalau yang di antara yang telah dibuat itu, saya akan membuatnya dilarang mengucapkan kata kasar. Nah, di sini dia nih. Artinya kata kasar itu sudah termasuk dia mencela dan mengumpat Bapak Ibu. Nah, itulah inti dari keyakinan keras itu. Gimana cara kita menghubungkan kata-kata kasar, kata-kata yang negatif ini kita satukan dia menjadi kalimat yang bermakna. Ya, dilarang berkata kasar. Nah, itu dia. Silakan disesuaikan Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mencatat menulis, silakan ditulis undang-undang kalimat ininya, perubahannya, kalimat terasa perubahannya itu dilarang berkata kasar. Nah, kemudian diurus, dilarang makan sambil belajar. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ubah melalui kalimat terasa perubahan ini dari gimana perubahannya kira-kira? Dilarang makan sambil belajar. Gimana menurut Bapak Ibu? Harusnya kita buat seperti apa dia ini supaya lebih pendek tapi maknanya sama. Kalau lebih umum lagi Faida, kata tertib kelas. Gimana? Jagalah kata tertib kelas. Baik, luar biasa dari Pak Ahmad ya. Bahwa perubahannya dengan bahasa yang lebih singkat lagi, yaitu menjaga ketertiban kelas. Artinya menjaga ketertiban itu sudah masuk dalam tidak boleh makan, tidak boleh ribut, tidak boleh pegang HP, luar biasa ya. Artinya di sini Bapak Ibu sudah paham ya bagaimana caranya merubah aturan yang baru menjadi kalimat perubahan nanti yang menjadi keyakinan keras kita ya. Oke, dilarang berkata kasar pada teman. Nah, yang kedua dilarang makan sambil belajar. Terasa berbuat itu jagalah ketertiban. Nah, itu dia ya. Luar biasa dari Pak Awal. Terima kasih Pak Awal sudah membantu saya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan berkelompok mungkin biasanya. Oke, kita sekarang berkelompok aja ya. Kelompok satu, Parisan, Ibu Pun, dan Buati. Ya. Kelompok dua, Ibu Ros, Ayu, Ibu Tika, Ibu Nanya, dan Ibu Fi. Nah, kemudian kelompok tiga itu Pak Zul, Pak Awal, Pak Rois, dan Pak. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas berdasarkan kelompok. Nanti kita presentasikan dia nanti masing-masing kelompok itu. Ya, bisa kita mulai Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu buat 10 aturan berdasarkan kelompoknya. Silakan boleh diskusi sama kelompoknya. Kira-kira membuat aturan yang baik apa? Oke, sebentar. Ya. Ini kita membuat aturan 10. Kita menggunakan bahasa yang baru atau langsung bermakna yang positif seperti yang Bahasa positif aja. yang positif aja atau kita membuat Langsung aja karena ibu sudah tahu kan? ya oke. Caranya langsung ke dalam positif saja. Biar itu lebih singkat ini nanti. Karena akan terakhir diskusi nanti kan. Tapi Bapak sudah tahu kan? Iya. Nah, silakan Bapak Ibu boleh berdiskusi dengan kawannya.
membuat kalimat positif sekarang. Nah, betul. Ya, benar. Baik. Ya, silakan dulu. 10 saja. 10 saja. Nggak terlalu banyak, 10 doang. Oke. Terlalu banyak 5 saja. Oke. Kita akan minta 5 saja. 5 kalimat positif ke yang 19. 5 saja. Ya. Yang perlu Bapak Ibu gitu yang iya yang kelas betul. Ya betul. Jangan membuat kata-kata tidak. Hindari membuat kata-kata dilarang negatif itu hindari begitu ya. Nah, kita lihat inilah tempat kreativitas Bapak Ibu guru ini kelihatan di sini. Saya mau lihat. Nanti kan setelah materi positif, ya nilai kebajikannya nanti kita simpulkan. Ya. Habis ini kita simpulkan nilai kebajikannya yang terkandung dalam aturan kalimat positif tadi. Jadi kita kata dia makannya. Dia kata positifnya kalau dia dia kata ini kata positifnya 5 Bapak Ibu ya. langsung dia kata positif tanggung jawab sudah tanggung jawab apa yang dilakukan misalnya kita menggunakan dia harus bisa tanggung jawab tanggung jawab banyak artinya untuk jadi tugas harus bertanggung jawab. Maka saya belajar Membuat tugas jadi harus membuat tugas kalau ini kita selesaikan dulu ya. Nanti kita minta masing-masing kelompok nanti mempresentasikan di depan. Nah, kira-kira apa? Nah, itu apa itu ya? Ya. Ya, betul. Ya. Nilai kedisiplinan, bahasa disiplin ya. Kelompok 1, 2, 3 kalau selalu di situ ya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok ya. Disitulah kreativitas Bapak Ibu nanti muncul. Mungkin insya Allah harapan kita berdua misalnya setelah melalui pelatihan ini nanti Bapak Ibu dulu langsung bisa praktek di kelas tuh. Kan selama ini kan aturan kelasnya kan begitu-begitu doang. Nah, berhasil.
tindakan langsung action dengan besok langsung bisa praktek sama siswanya hari Senin itu buat pelatihan kelas bareng-bareng di kelas itu. Ya nanti itu yang lebih menarik setelah ini menarik begitu dalam institusi. Oke siap, luar biasa. Kelompok 1 sudah selesai, katanya kelompok 1. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Sudah selesai. Oke, sip kelompok 2. Kelompok 3 bukan gimana? Oh masih belum diskusi. Oke siap. Dulu Bapak Ibu ya. Yang sudah dulu biar. Oh ya oke, boleh silakan. Kita berikan waktu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil keyakinan kelasnya. Coba kita ambil satu orang mewakilkan ya. Oh gitu, boleh. Mana silakan saya mengambil aja. Ada satu orang aja sudah ya Pak. Silakan boleh. Ya, kasih mas sama-sama. Ya, kami dari kelompok 1 telah membuat 5 keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas di sini kami buat sesuai dengan masalah-masalah yang sering muncul di kelas. Ya. Yang pertama adalah hormati guru. Ya. Kata hormati guru ini muncul dari siswa yang kadang-kadang di kelas itu karena jiwa kekanak-kanakan itu sehingga membuat mereka itu tuh kadang-kali lost control sehingga tidak bisa lebih menghargai guru. Sehingga di sini dibuat ya. Jadi kayak mereka tuh lebih bebas, lebih sehingga dibuat aturan agar mereka itu bisa menghormati guru supaya ada batasan antara guru dengan siswa. Yang kedua di sini adalah disiplin waktu. Disiplin waktu ini ada banyak hal di sini, bukan hanya disiplin kehadiran siswa, tapi juga disiplin waktu dalam hal menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru agar siswa mampu menyelesaikannya tepat waktu. Disiplin waktu dalam melakukan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama, misalnya jam masuk setelah istirahat, jam ketika kapan siswa harus sholat, kapan siswa harus keluar main dan masuk kembali, itu semua mencakup dalam hal disiplin waktu. Kemudian 3 adalah menghargai teman. Hal ini kami buat kesepakatan atas dasar sering adanya siswa yang suka mengganggu temannya. Dalam hal baik itu diganggu dalam hal fisik maupun diganggu dalam hal ucapan atau perkataannya. Jadi di sini dibuat agar siswa bisa saling menjaga perasaan satu sama lain sehingga diharapkan mereka bisa saling menghargai. Kemudian yang keempat adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini memiliki makna yang luas, yaitu di sini siswa diharapkan agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dengan penuh rasa tanggung jawab. Misalnya ketika telah dibagikan jadwal piket, siswa benar-benar merasa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru sehingga mereka mampu menyelesaikannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak perlu lagi disuruh-suruh atau dimarah-marahin dulu, teriak-teriakin dulu baru mau melaksanakan tugasnya. Jadi diharapkan di sini siswa mampu bertanggung jawab. Kemudian yang kelima di sini adalah yang berkaitan dengan menjaga kebersihan. Sebenarnya di sini sudah masuk ke bertanggung jawab tadi juga, tetapi karena kebersihan itu adalah hal penting dalam mendukung kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kelas. Jadi ini perlu juga dibuatkan pola tersendiri untuk lebih menguatkan rasa tanggung jawab tersebut kepada seluruh warga sekolah. Seluruh warga kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ sudah sangat jelas sekali aturannya, bahkan di keyakinan kelasnya di situ sudah mengandung
nilai-nilai kewajiban yang sangat luar biasa. Coba saya minta ya. Di sini poin tuliskan hormati guru. Ya, otomatis nilai kewajibannya itu menghormati, saling menghargai di sini. Ya, luar biasa. Singkat, padat, dan jelas. Inilah yang saya maksudkan kedua itu. Aturannya jangan terlalu panjang, pendek tidak apa-apa, tapi tanpa mengurangi makna yang sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Yang kedua, disiplin waktu. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nanti, disiplin waktu di sini itu berbagai hal, dalam berbagai hal. Seperti disiplin mengumpulkan tugas, disiplin hadir tepat waktu di sekolah, terus disiplin pada saat jam istirahat, jam masuk dan sebagainya. Nah, di sini sudah termaksud ya, masuk dalam semuanya di disiplin waktu ya. Lanjut, di sini menghargai teman, ya, otomatis nilai kewajibannya sudah mulai menghargai di sini, menghormati ya. Artinya ketika kita sudah menghargai itu, ya, di sini nilai-nilainya di sini sudah termasuk semua di sini. Mulai menghargai, artinya tidak boleh membuli, menghargai, menghormati. Nah, di sini sudah termasuk semua di sini. Lanjut yang keempat, bertanggung jawab. Nah, kata-kata bertanggung jawab ini di sini sudah menyeluruh ya. Maksudnya bertanggung jawab dengan kewajiban yang jelas seperti piket, belajar, tugas, ulangan, apapun yang berkaitan dengan di sini sudah termasuk dia. Sama itu. Luar biasa yang kesatu, menjaga kebersihan. Nah, ini dia ini yang paling utama ini. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini bukan hanya teras, di kelas, tetapi juga pakai hati sih melawat. Biasanya kalau orang sudah menjaga, dia itu pasti melawat. Biasanya anak-anak kita itu memang bersih. Tapi nanti ada yang lempar pengaku silang, banyak cara-cara dan lain-lain. Itu apa yang maksud saya tadi itu. Jadi di sini luar biasa kelompok satu dia itu sudah menerapkan nilai-nilai menjaga di sini, nilai kebersihan, nilai apa yang di sini, keselamatan sudah pasti ya di sini, nilai kesehatan sudah pasti masuk di sini juga. Karena ketika dia menjaga itu dia menyelamatkan barang-barang yang ada di kelas. Itu maksudnya itu. Luar biasa kelompok satu. Saya lagi kita melihatnya kelompok satu luar biasa. Itulah kata itu. Sekarang kita lanjut ke kelompok dua. Saya salah nih. Saya kelompok dua. Luar biasa. Mari kita sampai kelompok dua. Oke, itu sekarang konsentrasi. Jadi, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk mempresentasikan dari kelompok dua. Di sini tidak jauh dari apa yang dipaparkan oleh kelompok satu. Di sini Pak kasih semuanya hampir sama ya. Di sini kita juga memaparkan yang nomor satu dilarang membuat kegaduhan di kelas selama pelajaran. Nah, jangan positifnya itu menjaga ketertiban. Itu semua ketertiban. Oke, yang nomor dua, masuklah dalam waktu disiplin. Disiplin bukan hanya masuk pada tepat waktu ya Pak ya. Dalam banyak hal yang lain yang bersifat positif. Ya, tentunya yang dipaparkan oleh kelompok satu. Berikutnya, peraturan kelas nomor 3 menghormati diri dan sesama teman. Di sini sifat positifnya yang saling menghargai antara guru dan siswanya di kelas. Itu bagus sekali yang kita menghargainya antara guru dengan siswanya. Oke, keempat, selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Ini dalam bentuk bertanggung jawab. Bukan hanya saja kita bertanggung jawab pada menjaga kebersihan di dalam kelas, mungkin harus sarana yang ada di dalam kelas, bukan hanya kita membersihkan, tetapi kita harus menjaga semua sarana yang ada di dalam kelas. Tapi untuk berlima selalu membawa ada kita masuk kelas ini yang utama ya. Banyak mungkin dari teman-teman atau siswanya ketika dalam masuk dalam kelas itu jarang banget ada yang membawa salah. Ini penting sekali untuk peraturan di kelas. Mungkin itu saja sampai dari aku presentasi kami dari kelompok dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Luar biasa kelompok dua tadi presentasinya ya.
sudah terlalu lengkap ya menurut saya Bang Udin, apa yang disampaikan kelompok 1, kelompok 2, mungkin kita kelompok 3 ya. Sekarang saya bukan ngomong dipakai. Nah, saudara, kita saya bilang ya, silakan bilang. Nah, awal aja, siap. Luar biasa nih. Wah, hari ini ada yang berlari-lari nih. Terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini mungkin saya tidak ada menambahkan karena apa yang telah sampaikan sama kelompok 1 2 ya udah mencakup apa yang kita susun kelompok 3. Ini mungkin yang ada kasih poin-poinnya aja. Kayaknya di sini untuk mencakup semuanya tuh jagalah ketertiban kelas. Ini sebenarnya sudah mencakup untuk keseluruhan apa yang kita susun dari tadi. Yang pertama dari kita ini sebenarnya kerapian seragam kita setiap hari untuk siswa maupun guru. Ini seharusnya ada, bukan untuk sekolah aja tapi di kelas. Di kelas juga itu harus membuat peraturan yang untuk setiap harinya untuk ya seragam kelas sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian semuanya, hari ini kita akan praktik ya. Bukan praktik sih, lebih tepatnya kita akan menentukan ya keyakinan kelas. Namun ada beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan, bahwa keyakinan kelas ini nantinya sebagai keyakinan atau aturan kelas yang harus kita sepakati bersama ya. Kalaupun ada yang melanggar atau melenceng dari keyakinan kelas ini, nanti akan ada tindak lanjut dari Pak Guru sendiri. Karena ini keyakinan kelas merupakan kesepakatan kita bersama yang harus kita taati yang pertama dan kita jalankan ya. Pak Guru bersama anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas ya. Kita harus sepakat dulu ya. Di sini Pak Guru sudah membuat tabel, ada 3 tabel, yaitu tabel 1, 2, dan 3, di mana masing-masing tabel ini nanti Pak Guru akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok pertama Damaris, Rizka, Ana, dan Laila. Kemudian kelompok 2 Hifa, Aulia, Feni, dan Vina. Oke, lanjut kelompok 3 ada Andika, Pratiwi, Kenia, Siva, dan Lisa. Ya, oke. Sekarang kita menuju ke kelompok pertama dulu. Ya. Kelompok pertama. Salah satu. Coba sekarang kita menyepakati aturan kelas dulu. Aturan kelas yang pertama, kita tidak boleh apa di kelas selama pembelajaran. Silakan, boleh berdiskusi dengan teman kelompoknya apa? Angkat tangan langsung. Kalau sudah ketemu, apa? Tidak boleh membuli, ya. Tidak boleh membuli. Oke, bagus. Sekarang Pak Guru mau ke kelompok 2, kelompoknya Aulia. Apa yang harus kita sepakati di kelas? Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar, oke. Tidak boleh berkata kasar. Ya, sekarang kita ke kelompok 3. Kira-kira apa nih yang harus kita sepakati di kelas? Cowok juga harus piket, sapo atau pimpel. Oke, berarti menjaga kebersihan. Oke.
menjaga kebersihan. Ya, oke. Sekarang kita menuju ke kelompok satu lagi. Apa yang perlu kita sepakati? Ya, sudah menjaga kebersihan. Yang lain, apa yang perlu kita sepakati? Ayo silakan raise hand. Tidak apa-apa, ngomong aja. Jangan takut. Anak-anak di sini bebas berekspresi. Apa yang anak-anak mau sepakati sama Pak Guru di kelas? Apa? Oke. Dilarang berbicara pada saat jam pelajaran berlangsung. Oke, bagus. Kelompok 2 sudah siap? Apa yang kita sepakati? Dilarang makan dan minum saat belajar. Baik. Dilarang makan dan minum saat belajar. Oke, bagus. Kelompok 3. Apa yang kita sepakati? Setiap orang di kelas ini bebas berpendapat. Baik, oke. Bebas berpendapat. Ya, bagus. Bebas pendapat. Oke, kita menuju ke kelompok 1 lagi. Apa yang perlu kita sepakati di kelas? Apa? Kelompok 1? Sambil berpikir boleh. Kelompok 2? Apa yang perlu kita sepakati? Dilarang main HP saat belajar. Baik. Dilarang menggunakan HP saat belajar tanpa seizin guru ya. Oke, bagus. Kelompok 3, apa yang perlu kita sepakati? Tidak boleh main bola di sekolah. Tidak boleh bermain. Tidak boleh bermain saat jam pelajaran di kelas. Oke, bagus. Kayaknya kelompok 1 sudah. Silakan. Tidak boleh keluar masuk kelas ketika tidak ada guru. Oke. Kira-kira ada lagi dari kelompok lain yang ingin kita sepakati? Kira-kira ada lagi? Ya, Rizka. Bagus, kelompok 1 ya. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Oke. Kelompok 2 mungkin ada? Atau dari kelompok 3? Silakan. Masih ada? Silakan. Pak, Ya, Pak. harus mengangkat tangan bila ingin menjawab pertanyaan. Bagus, kelompok 2 ya Pak ya. Raise hand atau angkat tangan ketika bertanya atau memberikan pendapat. Ya, oke. Ada lagi? Tidak boleh membantah pendapat dari guru. Tidak boleh membantah hal baik yang diberikan oleh guru. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi?
Sudah cukup? Nah, Damari setempat. Tidak boleh? Hah? Itu bukan keyakinan kelas itu. Yang keyakinan kelas yang kita bicarakan adalah hal yang spesifik, yang negatif, yang sering terjadi di kelas, artinya ya. Supaya karena tujuan keyakinan kita tujuan dari kita membuat keyakinan kelas ini supaya tertibnya jalan atau proses berlangsungnya pembelajaran di kelas antara Pak Guru sama anak-anak nantinya ya. Sudah cukup? Sudah cukup? Oke, Pak Guru rangkum ya. Tidak boleh, yang pertama tidak boleh membuli. Yang kedua, dilarang berbicara pada saat jam pelajaran berlangsung. Yang ketiga, tidak boleh keluar masuk kelas ketika tidak ada guru. Kemudian yang keempat, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Ya, pertama kelompok 1 dong, luar biasa. Kita ke kelompok 2. Kelompoknya Aulia dan Ipa. Yang pertama, tidak boleh berkata kasar. Yang kedua, dilarang makan dan minum saat belajar. Yang ketiga, dilarang menggunakan HP saat belajar tanpa seizin guru. Kemudian yang keempat, raise hand atau angkat tangan ketika ingin bertanya ataupun memberikan pendapat. Oke, tepuk tangan ke kelompok 2. Oke, kita menuju ke kelompok 3. Kelompoknya Pratiwi sama Andika. Yang pertama, menjaga kebersihan. Oke. Yang kedua, bebas pendapat atau bebas berpendapat. Oke. Yang ketiga, tidak boleh bermain saat jam pelajaran di kelas. Kemudian yang keempat, tidak boleh membantah hal baik yang diberikan oleh guru ya. Jadi keyakinan kelas kita ini ya, kalau kita total semuanya ya, ada berapa banyak jumlahnya? 12 karena 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi untuk ke depan sampai dengan selanjutnya, aturan yang 12 inilah yang akan kita sepakati dan kita gunakan di kelas 6. Ya. Aturan-aturan inilah yang akan kita junjung tinggi, yang akan kita ikuti, yang akan kita laksanakan selama proses pembelajaran di kelas berlangsung. Ya. Jadi sekali lagi, jadi jika ada siswa ataupun siswi yang bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, maka ada tindak lanjut yang akan Pak Guru berikan kepada dia. Ya, oke. Sekarang kita akan membuat persetujuan dulu. Kelompok 1 setuju dengan ini? Setuju. Kelompok 2 setuju? Setuju. Kelompok 3? Setuju. Ya, oke. Karena kita sudah setuju bersama. Oke, sebelum kita pada tahap sepakat, ada yang mau dirubah enggak dari keyakinan kelas ini? Ada yang perlu dirubah tidak? Atau pas segini aja? Atau ada tambahan mungkin? Mungkin yang tadi, aduh ada yang berubah, aduh Pak Guru udah kedul, enggak apa-apa. Tambahkan sekarang kalau ada. Pak Guru kasih berikan waktu lagi. Kelompok 1 cukup? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan. Apa? Tidak boleh berkelahi. Oke. Beda ya, bedakan antara membuli sama berkelahi. Membuli itu ya, yang diserang itu ada psikis atau perasaan. Tapi ketika berkelahi itu yang diserang adalah fisik atau badan. Harap bedakan. Oke, bagus. Kelompok 1 bagus. Kelompok 2 kira-kira ada yang mau ditambahin kan? Atau gimana? Kelompok 2? Present yang Tidak kedua? boleh memakai kosmetik. Apa sih seperti make up di kelas?
Oke, boleh. Karena anak-anak sudah mau beranjak masuk SMP ya, dilarang menggunakan ya, bukan hanya membawa, menggunakan aja tidak boleh, apalagi ngebawa ya. Dilarang menggunakan kosmetik sebelum waktunya. Oke, bagus, nggak apa-apa. Kelompok 3, Membayar silakan. pas tepat waktu. Apa? Membayar pas tepat waktu. Membayar, Pas tepat waktu. membayar uang kas kelas tepat waktu. Nah, oke, ini dari ini ya. Oke, jadi anak-anak ya, tujuan Pak Guru membuat ini adalah karena yang semuanya ini ya, yang 15 aturan ini sering Pak Guru lihat anak-anak itu melakukannya. Maka dari itu Pak Guru ingin membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita ini menjadi 15 aturan yang harus kita sepakati. Karena kalau tidak begitu, kelas itu akan menjadi kacau atau tidak kondusif. Maka dari itu, untuk mengkondusifkan kelas, kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, lanjut. Tadi jumlahnya 12. Nah, sekarang bertambah lagi menjadi 15 aturan. Nah, Pak Guru bertanya lagi sama anak-anak nih. Kelompok 1 sudah sepakat hal ini? Sudah? Pas? Sepakat? Oke, kita ketok palu ya, pas. Oke, luar biasa kelompok 1, tepuk tangan kelompok 1. Ya, oke. Sekarang Pak Guru bertanya sama Vina, Feni, Aulia, dan Iva. Gimana? Sepakat? Setuju? Oke, kita ketok ya, kelompok 2. Setuju? Oke, ya. Tepuk tangan kelompok 2 dong. Luar biasa. Kelompok 3 gimana? Setuju? Pas? Kita kunci? Kita kunci. Tok, tok, tok. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita harap Pak Guru anak-anak untuk kedepannya kita sama-sama sebagai warga sekolah, khususnya kita di kelas 6 itu ya, anak-anak dan Pak Guru harus mentaati aturan yang ada yang sudah kita sepakati. Bukan hanya anak-anak, tapi Pak Guru juga akan ikut. Ya, misalkan contoh nih, tidak boleh membuli. Pak Guru tidak akan membuli anak-anak. Begitu juga anak-anak tidak boleh membuli. Oke. Kemudian dilarang berbicara pada saat jam pelajaran berlangsung. Ya, kecuali kalau Pak Guru menjelaskan, baru boleh. Selain itu tidak boleh. Oke, ya lanjut. Tidak boleh keluar masuk kelas ketika tidak ada guru. Nah, ini untuk anak-anak siswa ya. Lalu tulis S di sini. Ya, kalau ini berlaku untuk SD, siswa dan guru. Begitupun ini juga berlaku untuk siswa dan guru. Oke, sekarang kita beranjak ke aturan keempat. Tidak boleh merusak fasilitas kelas. Oke. S dan D. Semua perabotan dan peralatan, semua fasilitas yang ada di kelas tidak boleh anak-anak rusak, termasuk Pak Guru juga. Ya? Oke, sudah sepakat. Oke, sekarang tidak boleh berkelahi. Ya. Ini untuk siswa ya, karena Pak Guru tidak mungkin mau kelahi sama siapa Pak Guru. Kan Pak Guru jadi guru, ya. Jadi anak-anak ini harus disepakati, luar biasa. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Tidak boleh berkata kasar. Ini berlaku antara siswa dan juga guru. Tidak boleh apapun itu, nyebut nama orang tua temannya. Pak Guru sudah nggak mau lagi dengar-dengar ada kata ngoa amam, ngoa inam, terus laut dan pantai, itu tidak ada, saya dengar. Tidak ada laut dan pantai, itu tidak ada. Ya, jadi sudah stop. Sudah ada ini. Oke, lanjut.
Dilarang dan makan dan minum saat belajar. S dan karena ini kesepakatan. Berarti kamu boleh minum kopi dong? Tidak boleh. Iya Pak. Makanya kan tadi Pak Guru nanya nih, mau pas atau gimana? Kamu bilang pas ya sudah. Berarti kesepakatan selama pembelajaran berlangsung di kelas tidak ada lagi kopi, makanan atau apapun itu, tidak ada selama jam pelajaran berlangsung. Kalaupun makan sebelum jam belajar. Paham? Oke. Lanjut, dilarang menggunakan HP saat belajar tanpa izin guru. Oke, berlaku untuk Pak Guru dan juga anak-anak. Tapi Kak, kalau Ya. dilarang menggunakan HP saat belajar, tapi Ya. kalau bawa HP nggak apa-apa. Bawa HP boleh, tapi dititip di Pak Guru. Nanti ketika jam istirahat boleh diambil lagi untuk digunakan belajar. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, oke. Kemudian yang keempat, raise hand ketika bertanya atau memberikan pendapat. Ini ditujukan untuk ke siswa karena yang belajar langsung di sini adalah anak-anak. Pak Guru sebagai pemateri atau yang menyampaikan materi untuk anak-anak. Oke, lanjut. Yang kelima, dilarang menggunakan kosmetik sebelum waktunya, sudah pasti ke anak-anak karena kalau Pak Guru tidak mungkin pakai kosmetik. Ini terutama untuk siswa yang perempuan, SP, siswa perempuan. Kalau SL nggak mungkin pakai kosmetik ya, yang SP saja. Nah, oke. Jadi mulai besok ya, Pak Guru tidak akan menemukan lagi seperti bedak, gincu, parfum atau apapun Juga nggak boleh, Pak. berkosmetik itu tidak boleh. Karena parfum itu termasuk ke dalam kosmetik. Kalaupun pakai parfum, pakai dari rumah, semprot dari rumah. Boleh pakai parfum, yang tidak boleh itu di dalam kelas. Pakai beda. Boleh pakai bedak Kan di rumah. dari rumah, jangan dipakai di sekolah. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Terakhir, menjaga kebersihan sudah pasti. S dan G. Sudah jelas? Nah, oke. Kemudian bebas berpendapat. Ini untuk siswa dan juga guru. Oke. Yang ketiga, tidak boleh bermain saat jam pelajaran di kelas. Ini untuk siswa SP maupun SL, siswa perempuan atau siswa laki-laki. Lanjut, yang keempat, tidak boleh membantah hal baik yang diberikan oleh guru. Ini untuk siswa SP atau SL. Oke, yang terakhir, membayar uang kelas tepat waktu. Nah, ini yang sering Pak Guru jumpai ke anak-anak nih. Nah, karena membayar uang kelas itu merupakan aturan dan kewajiban yang telah kita sepakati di sekolah, maka sudah barang tentu anak-anak harus berkewajiban. Ini tuh semua adalah kewajiban anak-anak yang harus anak-anak taati. Ya? Paham sampai sini? Paham? Sekian keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Besar harapan Pak Guru untuk bisa kita taati bersama, dan insya Allah kedepannya kelas kita semakin kondusif, kelas kita menjadi kelas yang baik, kelas yang menjadi contoh untuk kelas-kelas yang lain. Oke ya? Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam istirahat sudah berbunyi, silakan anak-anak boleh istirahat. Tidak apa-apa, istirahat sebentar. Kalau ke